Allah itu suci, tidak akan mengerjakannya kecuali orang-orang yang suci, yang ingin menyelamatkan dirinya. Karena waktu kita terbatas. Ingat, semua teman-teman di sekitar kita yang coba mengajak kita maksiat, teman-teman, itu hanya akan mengantar kita maksimal ke kuburan. Itu pun belum tentu dia mengantar. Lalu kemudian mereka pulang dengan aktivitasnya masing-masing. Oleh karena itu hati-hati sekali. Penentuan kita husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah bermula di masa hidup kita, kita biasa lakukan apa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Anda mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah dari mana? Dari kebiasaan dia yang dia lakukan. Itu biasa terlihat 3 hari, 1 minggu, 1 bulan sebelum dia meninggal. Kalau dia terbiasa dengan baca Quran, kadang-kadang dia meninggal dalam keadaan baca Quran. Ada terbiasa sholat malam, dia meninggal dalam kondisi sholat malam. Ada yang pergi umrah dan haji, ada yang pergi jihad, ada yang lagi bakti sama orang tuanya, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi puasa, banyak. Ya, seperti itulah. Berarti kita bisa tahu orang ini husnul khatimah itu bukan dari keadaan fisiknya. Tidak semua orang beriman meninggal senyum. Ada orang meninggal dalam kondisi ditabrak mobil truk misalnya, hancur badannya. Ada orang yang seperti teman-teman kita di Gaza, dibom, kepalanya hancur, darah semua. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, meninggal di perang Uhud, itu hidungnya terbelah, dadanya terbelah, darah semuanya, dimutilasi. Tapi kata Nabi SAW, dia adalah sayyidul syuhada, pimpinnya para syuhada. Jadi kita lihat dari mana husnul khatimah, dari amal-amal saleh yang dia kerjakan sebelum dia wafat. Bagaimanapun orang itu pintar merahasiakan amal salehnya, Allah akan buka di penutupan hidupnya. Bagaimanapun sebaliknya, orang pintar mengemas amal dosanya, wa na'udzubillah, Allah akan bongkar dia meninggal dengan itu. Ya, misalnya na'udzubillah dia terbiasa zina, terbiasa mencuri, terbiasa segala macam, walaupun dia kemas di sekitarnya orang tidak tahu, maka tetap Allah akan tutup hidupnya dengan itu. Allah akan bongkar nanti itu. Karena banyak terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Nah, untuk husnul khatimah ini teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan baik-baik. Continuelah dalam ibadah kepada Allah, itu poin pertama. Continue dalam amal ibadah dan usahakan maksimal mungkin. Ini sudah wajib sebenarnya untuk mempertahankan tauhid. Jangan pernah merusak akidah kita kepada Allah. Mengesahkan Allah, jangan pernah berbuat syirik. Jangan lagi pakai jimat, jangan lagi percaya ramalan, ya, jangan minta-minta pada kuburan dan benda mati. Bertauhid kepada Allah SWT. Karena kapan ada syirik sedikit saja kita meninggal, apalagi dia syirik besar, ya, maka secara otomatis itu termasuk su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Karena Allah berfirman kekal dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma